siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Rizda Hartati. Saya merupakan dosen pada jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Jayapura. Di jurusan Teknologi Laboratorium Medis, saya mengampu beberapa mata kuliah seperti Parasitologi 1, Parasitologi 2, Virologi, dan Toksikologi Klinik. Saya juga diberikan kepercayaan untuk mengajar antar prodi, yaitu prodi sanitasi dengan mata kuliah Parasitologi Sanitasi. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Parasitologi 1 di jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Mata kuliah Parasitologi 1 terdapat pada semester 3 dengan beban SKS 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 kali 50 menit untuk mata kuliah teori dengan tambahan penugasan terstruktur dan penugasan mandiri masing-masing 60 menit. Selama 170 menit, mahasiswa melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium parasitologi. Metode pengajaran yang saya lakukan dengan dia yaitu delivery, interaction, dan assessment. Perkuliahan saya lakukan di ceramah di kelas, kemudian interaksi tanya jawab, diskusi dengan mahasiswa saya. Mata kuliah Parasitologi 1 berisi pokok-pokok bahasan tentang helminthologi atau ilmu cacing. Yang pertama nematoda usus, kemudian nematoda jaringan, lalu trematoda, kemudian cestoda atau cacing pita, dengan pokok bahasan yaitu morfologi, klasifikasi, siklus hidup, patogenitas, gejala klinis, epidemiologi, dan diagnosis laboratorium. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah parasitologi ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang morfologi, kemudian mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang klasifikasi, kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan tentang siklus hidup. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang patogenitas, dan mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang epidemiologi. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu untuk mendiagnosis secara laboratorium. Untuk pokok bahasan yang terdapat mata kuliah Parasitologi 1, terdapat 7 pokok bahasan. Yang pertama, morfologi dan golongan cacing, kemudian klasifikasi golongan cacing, yang ketiga siklus hidup cacing, kemudian patogenitas, gejala klinis, epidemiologi, dan diagnosis laboratorium. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab, serta praktikum di dalam laboratorium. Untuk interaksi yang dilakukan bisa berupa interaksi di dalam kelas pada saat penyampaian kuliah maupun interaksi lewat media Zoom jika perkuliahan dilaksanakan secara online ataupun daring. Kegiatan praktikum dilaksanakan pada saat praktikum, kemudian interaksi lain juga kami menggunakan media WhatsApp group untuk memfasilitasi mahasiswa jika ada kendala selama perkuliahan. Untuk evaluasi atau penilaian dari mata kuliah parasitologi yaitu nilai total dengan nilai teori bobot sebesar 40% dan nilai praktikum dengan bobot sebesar 60%. Pada bobot 40% dinilai berupa kuis, tugas senilai 20%, kemudian UTS dan UAS. Untuk komponen praktikum, kehadiran wajib 100% dengan penilaian pretest, post-test selama praktikum, dan yang terakhir adalah laporan praktikum. Selanjutnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk menyaksikan cuplikan video pengajaran pada mata kuliah Parasitologi 1 dengan topik nematoda usus dengan bahasan spesies cacing Ascaris lumbricoides dan Trichuris triciura. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya ya? Ya. Ibu ucapkan selamat memasuki di semester 3 ini ya. Kita akan memasuki mata kuliah semester ganjil ya. Pada semester ganjil ini dengan Ibu nanti kita akan kuliah parasitologi ya. Pernah dapat mata kuliah parasitologi di semester sebelumnya? Belum ya, karena mata kuliah parasitologi ini ada di semester 3 dan semester 4 ya. Jadi di semester 3 itu Anda akan mendapatkan mata kuliah parasitologi 1 ya. Nanti di semester 4 akan mendapatkan mata kuliah parasitologi 2. Nah, untuk parasitologi 1 kita akan mempelajari tentang
ilmu cacing. Ya, ilmu cacing itu sebutannya dengan yang tahu ilmu cacing helminthologi, ya, ilmu yang mempelajari tentang cacing. Ya. Nanti di semester 4 dapat parasitologi 2, kita akan mempelajari tentang protozoologi atau ilmu yang mempelajari tentang protozoa. Oke, kita masuk di materi yang pertama yaitu parasitologi 1. Nanti ada bagian-bagiannya. Ya, yang pertama kita akan mempelajari tentang nematoda usus. Ya. Kalau dilihat dari judul kita nematoda usus berarti cacing usus. Ya, cacing usus. Berarti kira-kira hidupnya cacing ini ada di mana? Usus. Ya, habitatnya masih ada di usus. Kita juga nanti akan mempelajari ada hidup cacing yang di jaringan, ada hidup cacing yang di darah. Tapi pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang cacing yang hidupnya di usus. Namanya nematoda usus. Untuk spesiesnya kita akan mempelajari tentang yang pertama Ascaris lumbricoides dengan yang kedua Trichuris. Nanti ada beberapa spesies lain seperti hoplon, Ankylosperma duodenale, Strongyloides temporalis. Dia akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Namun kelompok cacing yang ada 5 ini, Ascaris, Trichuris, hoplon, Ankylosperma dan Strongyloides ini masuk dalam kelompok soil transmitter helminth. Kira-kira ada yang tahu apa itu soil transmitter helminth? Apa? Cacing yang soil itu apa? Tanah. Transmitter itu ditularkan. Helminth tadi cacing, berarti cacing yang ditularkan melalui tanah. Berarti cacing yang ditularkan melalui tanah. Kelompoknya itu tadi Ascaris, Trichuris, hoplon, Ankylosperma dan Strongyloides. Biasa disingkat dengan cacing SPH. Jadi nanti kalau ketemu golongan cacing nematoda usus SPH, berarti itu soil transmitter helminth, cacing yang ditularkan melalui tanah. Oke, kita lihat bahasan yang pertama yaitu Ascaris lumbricoides. Nama cacingnya bahasa Indonesianya adalah cacing gelang, ya, cacing gelang atau cacing gilik. Nah, itu tanya dulu, kira-kira pernahkah mengalami kecacingan ini atau pernah menemukan cacing keluar dari tubuh kita, atau pernah mengalami saudaranya pengalaman atau adiknya pernah terjadi infeksi kecacingan? Kira-kira pernah? Pernah. Bagaimana ceritanya? Keluar cacing pada saat ini? Pada saat buang air besar, ya, keluar tadi pada saat buang air besar. Nah, kemungkinan besar, ya, kemungkinan pada saat cacing keluar pada kita buang air besar itu adalah spesies dari Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides. Kemudian hostos definitif itu adalah manusia. Ya, hostos definitif. Apa artinya hostos definitif? Hostos definitif itu adalah tuan rumahnya. Cacing tersebut atau parasit tersebut berkembang biak di dalam tubuh sampai dewasa itu ada di tubuh manusia, ya, tubuh manusia. Kemudian nama penyakitnya mengikuti nama cacingnya, ya, jadi tinggal ditambahin is. Nama penyakit disebut dengan Ascariasis. Kemudian habitatnya di usus, ya. Kemudian bentuk infektifnya adalah telur. Apa maksud bentuk infektif? Itu adalah stadium-stadium pertumbuhan dari cacing yang menyebabkan sakit, menyebabkan infeksi, ya. Jadi ketika kita tertelan telur, maka telurlah yang menjadi cikal bakal terjadinya infeksi kecacingan. Jadi bentuk infektifnya adalah telur. Kemudian terjadi penularannya seperti apa? Penularannya terjadi secara peroral. Berarti kita atau manusia tertelan
bentuk telur infektif secara tidak sengaja. Kan telur cacing tidak mungkin kelihatan di tangan kita kayak telur-telur ayam atau telur bebek, kan pasti kita lihat telur cacing tidak mungkin ya. Telur cacing bisa dilihat hanya dengan menggunakan alat yaitu mikroskop ya, alatnya mikroskop. Jadi dia sangat kecil ya, sangat kecil. Oke, kita lanjut. Morfologinya ya, morfologinya cacing dewasa ini panjangnya sekitar 15 sampai 30 cm. Kalau dikira-kira seperti apa tuh? 15 sampai 30 cm panjangnya. Sekitar bentuk penggaris yang 30 cm itu sepanjang itu ya. Kemudian ujung posteriornya melengkung ya, ujung posteriornya melengkung. Berarti kalau disebut dengan posterior itu berarti bagian dari kepala atau ekor? Ekor ya. Jadi posterior itu adalah bagian ekor ya, ujungnya melengkung. Itu ciri dari cacing jantan ya. Kemudian yang betina, ujung posteriornya lurus ya, ujung posteriornya lurus. Kemudian yang betina itu mampu bertelur sebanyak 200.000 ekor per hari. Apakah 200.000 telur butir ya setiap betinanya per ekor dalam per hari ya. 200.000 telur setiap ekor cacing betina dalam waktu satu hari ya. Kemudian ada 4 macam bentuk telur askaris. Yang pertama, bentuk telur fertil, infertil, decorticated, embryonet atau telur yang infektif. Berarti bentuk telur yang mana yang menjadikan sebagai penular? Telur yang berembrio atau ada larvanya ya. Jadi kalau kita masih tertelan telur yang ini, kemungkinan besar dia akan hancur ya, tidak menjadi cacing ya, karena yang bentuk infektif inilah yang mampu menjadi cacing dewasa dalam tubuh manusia. Oke. Sekarang kita lihat bentuk telurnya atau bentuk cacing yang pertama. Ini female berarti bentuk cacing betina ya. Kemudian yang ini tadi dijelaskan bahwa cacing jantan bagian posteriornya melengkung ya, melengkung. Kemudian kalau betina bagian posteriornya lurus ya. Sampai sini jelas penjelasan Ibu, atau ada yang mau ditanyakan? Ada itu. Oke, silakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Ibu saya mau tanya saja, apa maksud dari anterior pada tubuh cacing? Oke, kita kembali ke ini ya, ke morfologi cacing. Tadi dijelaskan ada bentuk betina, cacing betina dan cacing jantan ya. Untuk bagian anterior ini adalah bagian permukaan kepala, mulut ya, bagian atasnya cacing. Kalau bagian posterior ini adalah bagian yang disebut dengan ekornya cacing ya. Untuk bagian yang jantan posterior berarti ekor ya. Nanti ada lekukan atau posterior dari cacing jantan melengkung ya, melengkung. Untuk yang cacing betina bagian posteriornya tidak melengkung atau lurus ya. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, kita lanjutkan ya. Ini yang dijelaskan ini adalah panjangnya tadi, kemudian kita lihat di bagian anterior ya. Anterior tadi yang bagian mulutnya. Bagian mulutnya cacing askaris dia mempunyai 3 buah bibir. Kalau kita lihat di bagian sini pasti tidak kelihatan mana dia punya bibir, mana dia punya mulut, pasti tidak kelihatan
ada punya 3 buah bibir, kemudian jantan ujung posteriornya runcing dengan ekor melengkung ke arah ventral, artinya melengkung ke arah bagian perut. Jadi tidak melengkung ke keluar, tapi melengkung ke dalam, ya, melengkung ke dalam. Ini telurnya. Tadi ada berapa macam bentuk telur? 4. Telur fertil, infertil, dekortikatif, sama telur embrionet. Telur embrionet itu masuk dalam golongan telur fertil, ya. Artinya embrio berarti ada cikal bakal embrio atau larva di dalam telurnya. Kemudian yang telur infertil ini adalah telur bentuk telur cacing yang tidak dibuahi, ya, tidak dibuahi. Kemudian artinya kalau tidak dibuahi berarti bisa jadi cacing kan tidak? Tidak. Ya. Kemudian ini yang telur dekortikatif atau kehilangan lapisan dinding keluarnya. Sampai sini ada mau ditanyakan? Silakan, ya. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, kenapa lapisan dinding dari cacing sekaligus ditulis di sini? Oke. Kenapa lapisan dindingnya bisa hilang? Sekarang kita lihat dulu. Ada berapa lapisan dinding telur? Lapisan dinding telur, ya, yang fertil tadi, ini ada 3 lapisannya. Lapisan yang pertama itu terdiri dari lapisan albumin, ya. Kemudian lapisan yang kedua itu dinamakan lapisan glikogen. Kemudian yang ketiga lapisan bagian dalam, ini yang bagian dalam, ya. Ini termasuk dinamakan lapisan lemak, ya, atau lipid, ya. Yang hilang itu adalah yang lapisan bagian luar, ya, bagian luar atau lapisan albumin. Yang terlepas tadi adalah lapisan albumin. Sehingga lapisan telur dekortikatif itu ada berapa lapisan jadinya? Kalau hilang 1, 2, berarti hanya lapisan glikogen sama lapisan lipid, ya. Tadi pertanyaan temannya, kenapa bisa hilang, ya? Menurut penelitian, ya, jadi ada beberapa penelitian yang mengungkapkan kenapa lapisan albumin ini hilang. Itu pada saat pemeriksaan di laboratorium kita menggunakan lautan warna. Nanti zat pewarna untuk melihat telur cacing itu ada 3 macam. Nanti akan dipelajari di praktikum. Ada lugol, ada eosin, dan ada larutan NaCl. Nah, lapisan albumin ini tidak terlalu kuat dengan zat pewarna yang namanya lugol atau eosin. Jadi dia akan terlepas atau hilang. Maka nanti akan terdapat 2 lapisan saja yang seperti ini. Ini, ya. Ini 2 lapisan saja, lapisan albuminnya hilang. Jadi disebabkan karena zat pewarna, ya, zat pewarna, sehingga lapisan terluarnya atau lapisan albuminnya menjadi hilang. Ini tadi bagian telurnya. Ini variasinya ketika nanti kita periksa di laboratorium, ya. Ini telur apa? Astralis bentuk apa yang kehilangan 1 lapisan? Dekortikasi atau dekortikatif tadi, yang kehilangan lapisan dinding luarnya. Nah, ini, ya, telur dekortikatif atau dekortikasi biasanya kalau bahasa Indonesia. Hilang lapisan dinding. Ini bentukannya nanti apabila lihat di mikroskop. Ini telur yang infertil, ya. Kemudian yang ada larvanya ini yang fertil, ya. Kemudian ini telur dekortikasi, ini juga telur dekortikasi. Ini telur ini telur sama nih. Ini tinggal satu lapisan, ya, tinggal 1 lapisan. Kalau yang ini masih ada 2 lapisan. Ya. Nanti lebih jelasnya kita praktek di laboratorium. Oke, berikutnya kita belajar tentang siklus hidup, ya, siklus hidupnya. Dari siklus hidup ini siapa
bisa menceritakan tentang perjalanan telur? Silakan, bagaimana dari siklus hidupnya? Silakan. Yaitu siklus hidup dari telur tersebut, di mana telur bisa masuk dalam tubuh manusia karena ada respon batuk sehingga dapat ditelan pada saluran pencernaan. Oke. Yang lain? Telur tertelan bersama makanan minuman, ya siklusnya kan begitu dulu toh. Kan tadi pertama penularan terjadi per oral, berarti lewat mulut, ya, jalur oral, jalur mulut. Telur tertelan bersama makanan dan minuman yang terkontaminasi, ya, melalui tangan. Kemudian di dalam usus halus, dinding telurnya akan pecah sehingga larva akan keluar. Kemudian larva akan penetrasi di dinding usus, ya, jadi akan berkembang di dinding usus. Kemudian dia akan menembus dinding usus larva ini. Setelah menembus dinding usus, otomatis dinding usus robek. Kemudian pastinya akan terjadi luka pada dinding usus, ya. Nah, larva tersebut setelah menembus dinding usus, dia akan pasti masuk ke dalam peredaran darah, ya, masuk ke peredaran darah. Nah, sirkulasi darah kita kan pasti akan sirkulasi darah menuju jantung, ya, begitu ya. Jadi dia mengikuti aliran darah, kemudian menuju jantung dan menuju paru. Yang tadi seperti temannya jelaskan, kalau menuju paru pasti nanti terjadi respon batuk, ya, respon batuk. Kalau respon batuk sudah di paru-paru, pasti saja muncul seseorang itu akan berdahak atau punya lendir, ya. Otomatis kalau kita batuk kan ada yang kita keluarkan dahaknya, ada juga yang tertelan. Biasanya kan kalau dalam kelas malas keluarkan dahak pasti ditelan, ditelan. Nah, sama juga seperti penderita kecacingan. Ada yang batuk berdahak keluarkan, ada juga yang ditelan. Nah, yang tertelan itu nanti akan masuk ke saluran pencernaan sampai ke usus halus dan berkembang menjadi dewasa. Ini perjalanannya askaris, ya. Masuk dalam makanan dari tangan yang terkontaminasi, makanan yang terkontaminasi lalu tertelan, telur menetas menjadi larva, masuk ke usus halus, kemudian merobek dinding usus halus, kemudian masuk ke pembuluh darah, ikut peredaran darah, masuk ke jantung, ke paru-paru, terjadilah respon apa tadi? Respon batuk, kemudian tertelan, lalu masuk ke saluran pencernaan kembali dan berkembang menjadi cacing dewasa. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan? Cukup jelas? Ini sama siklus hidupnya. Kalau dari gambar masuk dulu ke saluran pencernaan, masuk mulut, masuk saluran pencernaan sampai nanti di usus. Nanti di sini terjadi siklus yang tadi di pembuluh darah lalu sampai ke jantung. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan materi kita? Kalau jalur masuknya melalui mulut, berarti cara pencegahannya seperti apa? Mencuci tangan, terus lagi memasak makanan dan minuman sampai matang. Ada telur yang berbentuk infektif mati,
Nah, bagaimana patogenesisnya? Patogenesisnya pasti dapat dihubungkan dengan respon imun seseorang atau respon imun tubuh seseorang, ya. Bagaimana respon tubuh kita mungkin pada saat kita terinfeksi kecacingan, respon imun tubuh kita lagi menurun sehingga infeksi cacing dapat cepat berkembang, ya. Kalau respon imun tubuh kita lagi baik, lagi bagus, semisalnya kita terkontaminasi telur cacing infektif, mungkin saja di dalam tubuh kita tidak terjadi infeksi kecacingan. Artinya telur masuk ke dalam usus, masuk ke dalam saluran pencernaan dengan respon imun kita yang baik, maka akan dieliminasi atau akan dihancurkan. Ya. Tapi kalau respon imun kita lagi buruk, maka infeksi dapat terjadi. Kemudian patogenesis berikutnya yaitu efek migrasi larva tadi ke paru-paru tadi apa? Efeknya yang dirasakan oleh pasien penderita batuk, ya, batuk itu efek migrasi larva ke paru-paru, ya. Kemudian patogenesis berikutnya adalah kekurangan gizi karena cacing dewasa. Kira-kira apa? Kekurangan zat gizi oleh karena cacing dewasa. Karena cacing dewasa memakan makanan, sari-sari makanan yang ada di dalam tubuh kos-kos kita, ya, kos-kos atau manusia. Maka seharusnya yang zat gizi yang kita makan seharusnya digunakan oleh tubuh. Oleh karena ada cacing, maka cacing yang kedua makan. Karena tadi cacing betina berapa? Bertelur 200.000 per ekor, ya kan? Satu ekor cacing betina bisa mengeluarkan 200.000. Berarti 200.000 kalau jadi cacing kali lagi, ya kan, tambah banyak merebut nutrisi yang kita makan, ya, akan kekurangan zat besi. Ini yang komplikasinya, ya, kalau terjadi terlalu banyak yang 200.000, taruhlah yang jadi 100, jadi cacing semua kan, berarti ada di dalam usus, sulit untuk diobati. Maka salah satu jalannya adalah dioperasi, ya, dioperasi di bagian usus. Ini diagnosis laboratoriumnya bagaimana? Kita menemukan telur cacing di dalam sputum, ya, pada saat batuk bisa. Kemudian kita menemukan telur cacing pada feses penderita, ya. Jadi ada dua cara diagnosis, ya, menemukan larva dalam sputum pada saat batuk, ini dikeluarkan sputumnya lalu kita periksa, atau dengan sampel feses atau tinja pada penderita pada saat buang air besar. Oke, demikian kuliah Ibu pada siang hari ini. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau diskusi lagi? Cukup jelas? Kalau cukup jelas, Ibu hadiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Demikian video pembelajaran pada mata kuliah parasitologi. Semoga bermanfaat. Selamat siang.